Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa, hari ini Dokter Kito hadir akan membahas tema CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Ini yang mungkin terjadi pada kita biasanya merasa kebas atau kesemutan khusus di area telapak tangan. Nah, seperti apa sih perbedaan kebas biasa sama si CTS ini? Kita akan bahas bersama dengan narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, ada Dokter Junia. Selamat datang, Dokter. Selamat pagi. Pagi juga, Dokter cantik sekali. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Perjalanan tadi ke sini aman, lancar? Aman sekali. Aman sekali ya. Dokter, kita hari ini bahas mengenai CTS. Ya. CTS ini kalau benar nggak sih dok, banyak orang tuh nyebutnya saraf kejepit. Betul. Betul ya. Nah mungkin bisa dijelaskan secara singkat sebelum kita masuk ke paparan materi, dokter, apa itu CTS, silakan. Oke. Carpal Tunnel Syndrome. Jadi kayak ada terowongan di pergelangan tangan kita, dia mengikat banyak pembuluh darah dan saraf. Nah kadang kalau di situ radang tuh, jadi kayak istilahnya bengkak kan, akhirnya karena selubungnya itu bengkak, kejepit deh sarafnya. Makanya orang bilangnya saraf kejepit. Saraf kejepit ya. Tapi pas posisinya yang di tangan, di saraf nervus medianus namanya begitu. Jadi nggak serta-merta kalau cuman saraf kejepit itu di tulang punggung, enggak ya dok ya? Kan saraf di seluruh tubuh ya. Jadi juga ini khusus di pergelangan tangan, Pergelangan area tangan. tangan. Baik, menarik sekali dokter. Mungkin pemirsa langsung saja kita simak paparan dari Dokter Junia. Silakan dokter. Oke, kita materi hari ini Carpal Tunnel Syndrome. Karena sudah Lebaran ya, kita harus cari materi yang fresh. Awalnya ada banyak ya penyakit yang udah kita bahas selama ini. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengangkat materi ini karena biasanya selain di usia tua nih anak muda banyak nih, apalagi gamers sekarang ya. Kalau dulu mungkin yang kerja kantoran atau yang penjahit yang mengalami gejala ini, tapi sekarang gamers. Nanti kelihatan kalau anak-anak muda pemirsa di rumah nih, kalau lagi nonton live games itu kan kok ada yang mereka kepal-kepal ya. Itu ada fungsinya nanti untuk mencegah ini. Kita jelaskan di belakang ya. Oke, ini kita lihat gambarnya di awal nih, di pergelangan tangan. Jadi nggak bisa CTS tuh di tempat lain gitu. Memang carpal tunnel, carpal itu dia tangan artinya. Tunnel itu terowongan, sindrom itu kumpulan gejala karena gejalanya nggak cuma satu ya. Oke. Nah, definisinya apa sih Carpal Tunnel Syndrome itu, atau kita singkat CTS? Jadi dia kondisi yang menimbulkan mati rasa, kesemutan itu kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan juga gejalanya bisa jadi rasa tidak nyaman, kayak ada ganjal tapi apa nggak tahu, rasa panas, kemudian rasa cekit-cekit gitu ya. Utamanya kesemutan, kadang nyerinya itu kadang bukan hanya di tangan, dia bisa menjalar ke lengan gitu. Lemah di tangan dan pergelangan tangan, ini sudah gejala yang lumayan berat ya kalau sampai ada kelemahan, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa mencapai gejala lemah dan mati rasa begitu. Sindrom itu artinya kumpulan gejalanya lumayan banyak jenisnya. Ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terhimpit dan tertekan gitu. Kalau kita ibaratkan nih kabel ya, di dalam kabel itu kan ada serat-seratnya. Nah, begitupun di pergelangan tangan kita, dia kayak ada selubung pengikatnya. Di dalam terowongan itu dilewatlah pembuluh darah, saraf, kemudian otot dan lain-lain. Oke? Nah, ini gambarnya. Kejadiannya di lengan. Tapi nanti kebasnya bukan hanya di titik itu, dia bisa menjalar ke area jari dan jarinya itu spesifik. Karena kebetulan saraf medianus itu dia mensarafi tidak seluruh bagian jari, hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kita yang aku bahas tadi seperti kabel optik tadi ya, kabel nih ada kayak ini tangan kita ada selubungnya gitu.
Nah, tunnelnya ini lewatlah saraf itu. Nah, saraf ini ada otot, ada tulang, dia bergabung ya. Mensarafi itu tidak semua bagian jari, gitu. Terutama di area kelingking jempol dia nggak kebagian. Oke, jadi dia terhimpit di dalam pergelangan tangan, kemudian dia tertekan. Kenapa itu bisa terhimpit? Normalnya kan kita enggak, walaupun itu terowongan ya. Terowongan itu bisa menyempit. Nanti faktor risikonya kita bahas di belakang. Akibat pekerjaan bisa, trauma bisa, kelainan anatomi bisa. Biasanya penggunaannya penyakit ini tidak terjadi dalam hitungan detik gitu, enggak, dia berulang-ulang, lama-kelamaan akhirnya muncul gejala ini. Begitu. Baik, Dok, tadi disebutkan juga biasa main game dan lain sebagainya. Berarti ini penyakit ini bisa juga kena di anak-anak ya? Betul. Walaupun prevalensinya atau angka kejadiannya paling banyak itu di wanita. Faktornya ada faktor anatomi wanita agak sedikit berbeda dibanding pria. Kemudian lebih banyak digunakan berulang kalau wanita. Ngulek aja kan berulang tuh. Nah, gitu. Atau penjahit biasanya. Atau orang yang kerja di depan komputer posisinya tidak benar, tangannya menggantung begitu. Akhirnya kalau digunakan terus-menerus kan bisa terjadi radang. Nah, radang itu yang membuat selubungnya itu menyempit. Akhirnya menekan sarafnya itu. Makanya nanti kalau radangnya perbaikan, gejalanya bisa perbaikan juga atau malah menghilang begitu. Oke, nah nama sarafnya saraf median. Nah, saraf medianus sekarang kita bilangnya ya. Meski dapat terjadi pada siapa saja, wanita lebih berisiko daripada laki-laki. Begitu. Kenapa? Ya karena faktor tadi ya. Kadang kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu yang berulang-ulang, atau wanita kan pengen cepat-cepat tuh. Akhirnya postura tidak dijaga dengan baik dan benar. Nah, ini tadi gambarannya ya, sarafnya lewat di sini, bentukan selubungnya seperti ini. Nah, nanti dia itu kalau dia radang, ini nekan nih, yang merah ini kita anggap radang ya, dia nekan. Akhirnya nekan, itulah kita bilangnya saraf terjepit. Karena dia ada di tunnel, carpal tunnel atau terowongan karpal, disebutlah gejalanya, penyakitnya atau sindromanya sindrom carpal tunnel gitu. Atau kita biasanya kalau di Indonesia kita kenalnya dengan singkatan CTS ya. Oke. Next. Oke, kita back dulu nih. Nih contoh pekerjaannya ya. Tadi sudah kita bahas juga dari yang gambar-gambar ini. Harusnya kita lebih paham nih. Berarti semua pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan yang memakai pergelangan tangan itu memunculkan resiko. Walaupun pada teorinya kadang yang dibahas itu yang beresiko tinggi saja, tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang belum tercantum di textbook, pekerjaan yang mungkin dulu belum sering dilakukan sekarang banyak dilakukan. Contoh, scroll handphone gini-gini ya, gini-gini tangan atau main game, itu mempengaruhi juga. Oke. Nah, faktor resikonya sebenarnya bukan satu faktor saja, dia multifaktorial. Artinya tidak satu penyebab saja, dia gabungan dari kondisi A, kondisi B, akhirnya diperparah muncullah gejala tersebut, dan dia tidak muncul dalam waktu dekat, cepat. Dia berulang penggunaannya, kejadiannya baru dia nanti muncul ya. Pertama, faktor anatomi. Contoh, pernah patah pergelangan tangan, akhirnya yang harusnya terowongannya itu lapang, besar, lebih sempit, lebih ketekan, atau bentukannya sudah tidak normal, begitu. Wanita juga biasanya diteliti, dia memiliki terowongan yang lebih sempit, makanya resikonya lebih tinggi. Walaupun pria dan wanita tersebut si A dan si B nih, satu pria satu wanita melakukan pekerjaan yang sama. Kenapa si A lebih cepat mengalami CTS? Karena faktor anatomi tadi ya. Oke. Kemudian kerusakan saraf, beberapa penyakit kronis nih, contoh diabetes, alkoholisme, kemudian adanya penyakit-penyakit lain, hipertiroid dan lain-lain, dia menyebabkan kadang ada penumpukan cairan atau pelemahan di bagian otot sehingga pekerjaan kita tidak bagus dalam penggunaan pergelangannya, memunculkan resiko CTS-nya lebih tinggi. Kalau peradangan itu misalnya pada orang rheumatoid arthritis atau ada infeksi di sekitar selubung sarafnya, itu juga bisa mengganggu dan menimbulkan resiko CTS ini ya. Nah, ini yang harus kita note. Gangguan keseimbangan cairan seperti
kehamilan, oke, itu tidak bisa kita hindari. Menopause begitu juga. Nah, kegemukan ini yang bisa kita kontrol. Semakin gemuk, akhirnya itu kan jaringan lemak dan lain-lain juga semakin menekan. Nah, kalau kegemukan itu terus-menerus, kemudian kalau kita gemukan duduk, berdiri, bergerak, itu kadang posisinya tidak seperti orang normal karena ada ganjalan di lemak atau menghambat pergerakannya. Itu juga bisa memicu kejadian CTS ini. Oke. Selanjutnya faktor pekerjaan. Nah, ini yang harus kita note karena ini yang paling bisa kita kontrol. Caranya kita mengedukasi, menyampaikan kepada teman, bagaimana sih cara menghindari CTS ini dengan melakukan pekerjaan kita dengan postur yang baik dan benar. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, bagaimana itu Dokter Junia? Nanti kita akan lanjut usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.